Bapak Ketua MUI beserta stafnya yang kami hormati, para alim ulama yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah menakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berkumpul kembali di taman surga, bertemu dengan Allah, menjadi bidadara-bidadari surga ini. Dengan tayangan ini harapan kita tumbuh giro, timbul semangat, sehingga kita layak mendapat julukan mujahid mujahidah yang siap jihad di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Bahkan sebelum kelebihan orang yang mati syahid, ruhnya langsung dicabut oleh Allah, tidak akan merasakan sakit, bebas keliling surga, ditinggalkan kepada 72 bidadari, memberi syafaat kepada 70 keluarganya, dan terbebas dari siksa kubur. Kemudian bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Mudah-mudahan dengan ini kita termasuk di dalamnya. Amin. Hamba-hamba Allah, mujahid mujahidah yang merindukan pertemuan dengan Allah, calon bidadara-bidadari surga. Mari kita saksikan kekejaman-kekejaman Zionis-Zionis laknatullah dengan harapan tumbuh semangat untuk membela Islam wal muslimin. Ini merupakan amal soleh buat kita agar tumbuh dalam diri kita menjadi mujahid mujahidah, sehingga moto kita iskaliman au syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada pilihan yang ketiga, hanya dua pilihan buat kita dimanapun kita berada, iskaliman au syahidan. Mari kita lanjutkan perkara Allah. Kalaupun mungkin perlu, ini jam tengah RT 10 RW 1 Cipadas Kota Tasikmalaya. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba-hamba Allah, kami menjelaskan dari surat Al-Fatihah dulu, karena memang surat ini tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada dua surat yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Ternyata dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 agama. Di antaranya yaitu ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah al-Islam berutang di tafsir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Para nabi, para syuhada, termasuk para sahabat. Dalam Al-Quran kan itu wa sunnatullah rafiqo, mereka itulah sebaik-baiknya teman. Ghairil maghdubi, selain jalan orang-orang yang dibenci, waladdallin, dan selain jalan-jalan orang yang sesat. Para ahli tafsir mengatakan, bahkan Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, maghdubi itulah orang-orang Yahudi dan dhalin itulah orang-orang Nasrani. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah terdapat dijelaskan 3 agama, Muslimin, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dalam ayat-ayat dijelaskan, wa minal an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min bani farthi wa lamin labanan khalisan sa'igan lisani. Di antara binatang ternak ada pelajaran bagi manusia, yaitu manusia minum air susu yang mengalir antara kotoran dan darah. Ahli tafsir mengatakan air susu itulah Muslimin, kotoran itulah Yahudi, dan darah itulah Nasrani. Kenapa? Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina, Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah. Islam tidak mengatakan anak zina ataupun putra Allah, tapi Nabi Isa adalah Nabi Allah. Allah menjelaskan ulul fisil nikah masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan sampai dikotori oleh ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ketika muslimin mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran Yahudi, berarti air susu dicampuri kotoran. Ketika muslimin mencampuri ajaran Islam dengan ajaran Nasrani, berarti segelas air susu dicampuri darah. Ketika dicampurkan, maka air susu dicampuri kotoran dan darah. Yang terjadi bukan kebaikan, malah
Oleh karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi merupakan lambang kejayaan. Ketika Al-Aqsa dikuasai Yahudi, Yahudi menguasai dunia. Ketika Al-Aqsa dikuasai Nasrani, Nasrani menguasai dunia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yudhillu Allah bi afwahihim." Bahwa al-Islam akan kembali jaya di dunia. Dalam surat Al-Baqarah 120 orang Yahudi mereka tidak penting menunjukkan kemampuan bagi mereka menyukai apa yang besar. Tidak karena itu mereka senantiasa berbuat kemadharatan kepada kita, senantiasa berbuat kemadharatan. Masya Allah, kita buktikan ayat Allah ini ternyata terbukti paham Allah. Mereka akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan lambang kejayaan muslimin. Tiga agama yang menguasai Masjid Al-Aqsa secara bergiliran. Masjid Al-Aqsa merupakan tongkat kejayaan. Menguasai Al-Aqsa berarti menguasai dunia.